الصلاة على النبي والسلام على الرسول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا شكرا لله، صلاة وسلاما دائما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memuja dan memuji ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang bersifat Ar-Rahmanur Rahim Jalla Jalaluh, Allah yang bersifat Maha Pengasih, kasihnya tak habis walaupun hambanya yang tak pernah berterima kasih. Allah yang bersifat Maha Penyayang, sayangnya tak terbayang walaupun hambanya yang tak pernah bersembahyang. Selawat bertangkaikan salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepada penghulu kita, Rasul kita, Nabi kita, yaitu kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah sehingga kepada alam yang Islamiyah, dari alam kebodohan sehingga kepada alam yang berilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan saat-saat ini. Selanjutnya kepada al dan sahabat beliau sekalian yang seiring bahu seayung langkah demi membantu Rasulullah dalam menyebarluaskan agama Islam ini, demi mempertegakkan kalimatul haq, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya kepada tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin, dan kepada ulama yang muktabar, yang masih Allah satu, yang masih Allah singgahkan satu, dua atau tiga di atas permukaan bumi ini. Takzim wal ikraman kepada abunda rohani kita bersama, ummi sekeluarga, diiringi dengan dewan guru yang ada di dalam Dayah Bustanul Huda. Yang mulia dan yang terhormat kepada dewan hakim yang arif lagi bijaksana, yang saya muliakan dan yang saya cintai, kepada santri-santri yang masih bernaung di dalam Dayah Bustanul Huda,
Ma'asyiral muslimin, Dewan Hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat dunia terus berputar, masa pun terus berganti, peradaban dunia pun terus berubah-ubah. Di saat semaraknya dunia teknologi ini, peradaban dunia pun semakin canggih. Berbeda dari zaman Islam yang kafah menjadi kehidupan yang berteknologi, yang jauh daripada implementing of Islam. Yang mana Aceh yang bermayoritas penduduknya Islam bahkan dijuluki dengan Serambi Mekah. Tetapi sekarang sudah merasa pudar rasa keislamannya, terutama di kalangan pemuda dan pemudi Aceh. Semakin hari semakin banyak kasus yang bertambah. Pembunuhan, perampokan, perjudian, bahkan pemerkosaan. Ini penyebabnya apa? Jawabannya adalah kurangnya iman di dalam jiwa, kurangnya ilmu di dalam dada, kurangnya takwa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kejahatan dengan mudah-mudah saja dipraktekkan oleh mereka. Maka pada kesempatan ini, izinkan Al-Fakir ingin menyampaikan satu syarahan yang berjudul Pemuda dan Remaja sebagai generasi penerus bangsa dan agama. Ma'asyiral muslimin, Dewan Hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang pemuda, sama artinya kita berbicara tentang kekuatan. Berbicara tentang pemuda, sama artinya kita berbicara tentang kehebatan. Kalau kita berbicara tentang pemuda, sama artinya kita berbicara tentang kekompakan. Kenapa demikian? Karena sesuai dengan kalam hikmah para ulama, himmatur rijal tasqutul jibal. Cita-cita seorang pemuda dapat meruntuhkan gunung yang tinggi. Artinya, jikalau pemuda sudah bersatu, jikalau pemuda sudah kompak, jikalau pemuda sudah menyerahkan segala kekuatannya, maka segala persoalan dan permasalahan dengan mudah-mudah saja dipraktekkan oleh mereka. Pun jikalau kita membuka kembali sejarah-sejarah perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarluaskan agama Islam ini, maka tidak pernah terlepas dari peran pemuda-pemuda. Antara lain, seorang remaja yang berusia 8 tahun tetapi selalu ikut serta dalam peperangan bersama Rasulullah. Bahkan di umurnya 18 tahun mendapat kepercayaan daripada Rasulullah. Apa kepercayaannya? Apa amanahnya? Menjadi panglima perang melawan pasukan Romawi. Siapakah beliau? Beliau adalah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Bahkan di saat terjadinya peperangan yang super dahsyat, yang mana orang kafir yang terlalu banyak dibandingkan dengan orang Islam, yang mana pada saat itu, pada ketika itu, orang Islam mulai ketakutan, mulai kekhawatiran. Maka lahirlah ide cemerlang dari seorang pemuda untuk membuat satu jebakan parik, jebakan untuk melawan musuh. Siapakah beliau? Beliau adalah Salman Al-Farisi. Dan terdapat banyak pemuda-pemuda lain yang ikut serta dalam peperangan bersama Rasulullah untuk menyebarluaskan agama Islam. Masya Allah.
Ma'asyiral muslimin, Dewan Hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun jikalau kita membuka kembali sejarah kemerdekaannya Indonesia dari penjajahan, maka tidak pernah terlepas dari para kita pemuda, tidak pernah terlepas. Di bawah komando Bung Tomo, di bawah teriakan Allahu Akbar, pemuda-pemuda Indonesia dengan gagah dan gigihnya menghancurkan semua kezaliman, menghapuskan semua kebatilan demi merdekanya Indonesia tersayang. Lebih-lebih lagi kita dulu pemuda-pemuda Aceh, dengan gigih dan gagahnya, dengan kekompakannya, dengan kekuatannya yang dikomandoi oleh para ulama yang siap selalu mengorbankan nyawa dan tenaga untuk merdekanya Aceh, untuk bebasnya Indonesia dari penjajahan. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, Dewan Hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai Allah menganjurkan kita serta mengajarkan kita untuk menjadi pemuda yang kuat serta hebat, yang siap mempertaruhkan segalanya demi bangsa dan agama. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Sadaqallahul azim. Yang artinya, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan keturunannya yang lemah. Di belakang mereka, yang mereka khawatirkan adalah kesejahteraannya. Hendaklah takut kepada Allah dan hendaklah berbicara dengan tutur kata yang benar. Ma'asyiral muslimin, Dewan Hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita menjadi pemuda-pemuda yang dibutuhkan oleh bangsa dan agama. Karena kekuatan kita pemuda, kekuatan kita santri tidak diragukan lagi, tidak diherankan lagi. Bahkan sang khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah berkata, setiap kali ku hadapi masalah-masalah besar, yang ku panggil adalah anak-anak muda. Bahkan sang proklamator Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, berkata, berikan aku 10 pemuda, niscaya akan ku goncangkan dunia ini. Maka marilah kita ikuti jejak-jejak sekelompok pemuda. Kesimpulannya, marilah kita menjadi pemuda-pemuda yang dibutuhkan oleh bangsa dan agama. Karena sudah selayaknya syubbanul yawm rijalul khat. Pemuda hari ini adalah pemimpin di hari yang akan datang. Maka pergunakanlah masa mudamu dengan sebaik-baik mungkin. Bahkan karena kitalah penerus estafet bagi bangsa dan agama. Hanya sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah